Apa bahr? Yaitu ketukannya, ketukan. Sebagaimana pantun, puisi dalam bahasa kita ada sajaknya, A B A B atau A A B B. Nah, nazom juga ada ketukannya. Dalam bahasa Arab ketukan itu disebut dengan bahr. Disebut apa? Bahr. Nah, bahr atau ketukan dalam nazom ini ada banyak. Di antaranya tadi ada bahr rojas yang digunakan di nazom jurumiyah, yang di tufatul atfal, yang di jazariyah, yang di alfiyah, itu pakai bahr rojas. Namun kalau di alil biri, seperti yang ada di judul, di sampul paling depan, paling bawah, di situ ada keterangan bahwa baharnya ini adalah menggunakan bahr wafir, menggunakan bahr wafir, sehingga ketukannya berbeda dengan ketukan yang tadi kita baca di nazom al-jurumiyah. Ini kitabnya nazom atau manzumah Abi Ishaq al-Ilbiri. Kemudian kita juga tersebutkan bahwa penulis kitab ini yaitu Imam Abu Ishaq al-Ilbiri. Beliau nama lengkapnya ada di paling depan itu, Abu Ishaq Ibrahim bin Mas'ud At-Tujibi Al-Gharnati Al-Ilbiri, di sampul paling depan. Abu Ishaq Ibrahim bin Mas'ud At-Tujibi Al-Gharnati Al-Ilbiri. Yang kitab dibagikan terakhir, bukan yang waktu itu, yang ini. Nah, kalau yang ada syarahnya, yang waktu Ramadan 2 tahun lalu di Nurul Huda nggak ada bacaannya, tapi yang baru ada. Yang fokus kita adalah beliau dari Gharnati atau nisbat ke daerah namanya Gharnatoh. Apa Gharnatoh? Sekarang adalah Granada. Gharnatoh sekarang adalah Granada. Di mana Granada? Di Spanyol. Anda melihat bahwa latar belakang kebangsaan tidak menghalangi diri dari keilmuan. Nah, maka antum jangan berkecil hati ketika antum lahir di tempat selain Arab, namun jangan pesimis bisa bahasa Arab. Kita bisa berbahasa Arab, kita bisa belajar ilmu syar'i, karena bahwa ilmu tersebut Allah berikan ila man yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Gak lihat backgroundnya, gak lihat usianya, gak lihat kemampuannya. Kalau dia tulus dalam belajar, bertakwa, sungguh-sungguh pasti Allah akan berikan. Nah, beliau dari Gharnatoh atau dari Granada. Buku yang kita bahas ini, kita ulangi lagi, adalah sebuah kitab berisikan tentang tazkiyatun nufus atau untuk pensucian hati kita, pembersihan hati kita dari noda-noda dosa, penyakit-penyakit hati, kecenderungan terhadap dunia, tamak akan dunia, lupa dengan akhirat. Ini diantara isinya, tazkiyatun nufus. Kemudian diantara isinya juga adalah beliau banyak di beberapa tempat mengingatkan kita tentang yang namanya kematian. Tentang yang namanya kematian. Bahkan di pertemuan lalu sampai beliau katakan kematian tersebut sampai betul-betul memanggil kita dengan apa? Doa sidqin, dengan doa atau panggilan yang paling tulus. Sampai beliau katakan ala ya sahi anta uridu anta, wahai sahabatku. Jadi kematian datangin kita dengan memanggil sahabat. Wahai sahabatku, anta uridu anta. Iya, kamu yang ingin, yang saya inginkan, bukan orang lain. Nah, jadi diantaranya juga tadi, yaitu beliau di beberapa tempat mengingatkan kita akan kematian. Dan ketiga ini yang paling penting, yaitu isi dari kitab ini adalah banyak memberikan motivasi kepada kita agar semangat dalam thalabul ilmi, agar semangat dalam thalabul ilmi. Karena para ulama kita menyebutkan di antara ibadah sunnah yang variannya begitu banyak, thalabul ilmi ini yang paling besar mendatangkan pahala. Thalabul ilmi yang paling besar mendatangkan pahala.
Sampai-sampai Imam Syafi'i dalam perkataan beliau yang masyhur rahimahullah bahwa talabul ilmi beliau katakan afdalu min salatin nafilah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan talabul ilmi, ngaji taklim lebih baik daripada apa? Salat sunnah. Salat sunnah. Maka ketika antum baca biografi para ulama, mesti antum akan dapati di tengah malam para ulama itu terkadang sholat malamnya hanya sedikit, namun mereka banyak sekali buat membaca, mereka banyak sekali buat mengarang kitab, mereka banyak sekali buat menghafal. Bahkan tidak sedikit yang mereka melalui waktu malam itu hanya fokus untuk belajar, membaca, merangkum, menulis dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Bukan mereka malas sholat malam, tidak, tapi mereka memprioritaskan ibadah yang jauh lebih mulia, jauh lebih berharga, yaitu yang disebut dengan talabul ilmi. Maka ini adalah sebuah perhatian buat kita, kesempatan yang Allah berikan di majelis ilmu. Artinya Allah sedang memberikan kita, sedang membukakan kita untuk bisa mendapat pahala dari ibadah yang sangat luar biasa pahalanya, yaitu ibadah disebut talabul ilmi. Bahkan sebagian ulama menyebutkan tinta yang kita tuangkan untuk menulis karena sebab talabul ilmi ini lebih azka wa ashraf, lebih mulia daripada darah yang ditumpahkan di medan jihad. Aku bayangkan darah yang kalau seandainya darah kita tertumpahkan di medan jihad, ini jauh masih lebih mulia tinta yang kita keluarkan di medan ilmu. Maka kita nggak bisa sekarang dapat pahala jihad. Sulit bagi kita. Kita main pedang nggak bisa, senampan nggak bisa, dan terbatas beberapa aturan. Namun kita masih bisa dapat pahala yang jauh lebih besar daripada jihad. Yaitu apa? Dari talabul ilmi. Maka bodoh sekali kita, jahil sekali kita, ketika Allah beri kesempatan buat talabul ilmi, namun kita dengan mudah sekali melupakan, melewati, meninggalkan yang namanya majelis ilmu. Padahal ini wallahi ibadah yang paling berharga, paling bernilai daripada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Tadi Imam Syafi'i katakan apa? Afdalu min sholatin nafilah. Bahkan lebih utama daripada sholat sunnah. Dan ini yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, kita baca dulu bersama bait ke-1 sampai bait ke-10. Bait ke-1 sampai bait yang ke-10. Tadi sebelum maghrib kita sebutkan apa alasannya kita membaca berulang matan yang kita pelajari. Kenapa kita baca bersama-sama diulangi? Karena tujuan atau metode belajar matan ada berapa? Ada 3. Pertama, lafzun yuhfal, lafaz atau lafal kalimat yang harus dihafal. Yang kedua adalah ma'nan yufham, yaitu makna isinya yang harus dipahami. Yang ketiga adalah muqtadhan yu'malu bihi, yaitu contoh-contohnya, isinya yang harus dipraktekkan. Jadi di antara hal yang penting yang harus kita kejar dalam belajar matan itu harus dihafal. Kalau kita nggak bisa hafal, ya minimal ada isi matan tersebut yang terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Gimana caranya? Ya harus dibaca berulang-ulang. Baik, Pak Abdurrahim, betul, kita baca sama-sama. Qala an-nadhimu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li sa'iril muslimin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahuddu fu'adakal ayyamu fattah. Tahuddu fu'adakal ayyamu fattah. Wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahtah. Wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahtah. Wa tad'uka al-manunu du'a'a sidqin. Wa tad'uka al-manunu du'a'a sidqin. Ala ya sahi anta uridu
ألا يا صالحا أريد حتى أراك تحب حرصا ذات غدر أراك تحب حرصا ذات غدر أبت طلاقها الأكياس بتا أبت طلاقها الأقياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو وجبت أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن أقلت إلى ما فيه حدك لو أقلت إلى علم تكون به إماما إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت ويهديك السبيل إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اقتربت ويكسوك الجمال إذا اقتربت ينالك نفعه ما دمت حيا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت ويبقى ذكره لك إن ذهبت. Tayyib, barakallahu fikum. Ya, kita ulangi sedikit dari bait pertama. Kata beliau kemarin, tafut kefuadakal ayyam fatta. Hari-hari dunia yang kita lalui tidak lain tidak bukan itu hanya sebatas tafutu, mengkoyak-koyak, menghabisi, menguras diri kita, hati kita sampai rusak serusak-rusaknya. Kata beliau, hari-hari yang kita lalui terkait dengan dunia itu tidak lain tafutu, hanya terus menjadikan hati kita semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Yang jadi fokus yang dilemahkan di situ hati atau badan? Hati. Nah, kata para ulama, hati inilah sumber kekuatan diri. Ketika hati ini kuat, maka jasad akan kuat. Ketika hati lemah, maka jasad itu juga akan menjadi lemah. Berapa banyak orang yang fisiknya kuat, hatinya lemah, maka dia nggak bisa jalan ke masjid. Padahal badannya masih apa? Kuat. Bahkan sampai puncak gunung tertinggi mungkin dia kuat. Tapi kalau hati lemah, nggak nyampe gitu ke masjid. Tapi berapa banyak orang yang fisiknya lemah, tapi hatinya kuat. Maka meskipun dia pakai tongkat, jalan tertatih-tatih, bisa nyampe nggak ke masjid? Bisa nyampe. Maka yang jadi pokok kekuatan adalah hati. Namun untuk melihat kalimatnya, dunia kita ini menyerang bukan badan kita, tapi dunia menyerang kita ke hati kita. Artinya langsung tepat sasaran. Maka kata beliau, kita perlu hati-hati, batasi interaksi kita dengan dunia. Kalau tidak apa? Diri kita, bahkan hati kita terus akan dilemahkan dengan dunia tersebut. Kemudian kata beliau masih bait pertama, wa tanhitu jismaka sa'atu nahta. Demikian juga saat, demikian juga waktu demi waktu yang kita lalui di dunia. Waktu-waktu duniawi kita yang kita lalui itu enggak lain enggak bukan kata beliau hanya
bisa tanhitu jismaka, akan berdampak terus menjadikan badan kita semakin kurus, kering kerontang. Berapa banyak kita rela lupa makan, telat makan hanya untuk dunia. Berapa banyak kita bahkan lupa sholat, telat sholat untuk karena dunia. Hanya kata beliau, hari-hari duniawi yang kita lewati, kalau kita sadar, itu hakikatnya sebatas membuat badan kita menjadi kurus. Kurus di sini ada dua makna. Kurus memang hakiki, secara hakikat badan kita gemuk, kemudian banting tulang, nyari duit, kurus karena dunia. Atau nanti kurus secara kiasan, majazi, itu maksudnya kurus di akhirat. Kita sekarang banyak harta, namun kalau kita tersibukkan dengan dunia, di akhirat kita akan menjadi orang yang kurus. Nah, maka balik lagi, kita harus memberikan batasan terkait diri kita dengan dunia. Kapan waktunya kita dunia, kapan waktunya ngejar akhirat, kapan kerja, kapan thalabul ilmi, kapan berdagang, kapan sempatkan waktu buat ngaji. Jangan terus-terusan kita dari dunia sementara kita lupa buat akhirat. Ini yang pertama, waktu itu kita bahas. Kemudian baik kedua, kata beliau, wa tad'ukal manunu du'a as-sidqin ala ya sahi anta uridu anta. Kata beliau, wa tad'ukal manunu, kematian. Apa makna manun? Kematian. Kematian tad'uka, senantiasa memanggilmu, senantiasa menyeru kamu. Bukan dengan panggilan yang biasa-biasa saja, tapi doa as-sidqin, dengan panggilan yang sangat tulus. Jadi kematian akan terus selalu manggil kita, ngelobi kita, menghampiri kita dengan upaya yang sangat serius. Sampai-sampai Allah katakan dalam Al-Quran apa? Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sampai-sampai kata Allah katakan aynama takun, mau kemana kita lari, yudrikumul maut, kematian pasti bisa nyamperin kita, pasti bisa datengin kita, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kita ngumpet masuk ke dalam benteng yang sangat kokoh, tak bisa kita lari dari kematian. Maka kata beliau, tad'ukal manunu du'a as-sidqin, kematian memanggil kita selalu dengan panggilan yang amat sangat tulus, sangat serius. Bagaimana kematian memanggil kita? Kata beliau, ala ya sahi anta uridu anta. Ala ya sahi, kata beliau, duhai sahabatku, duhai sahabatku. Jadi kematian memanggil kita dengan kalimat sahabat. Artinya beliau menunjukkan bahwa kematian itu adalah sosok yang sangat akrab dengan kita, sosok yang sangat akrab dengan kita. Dia tidak manggil dengan duhai temanku, apalagi ala ya aduwi, wahai musuhku, enggak. Kematian selalu manggil kita ala ya sahibi, duhai sahabatku. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa kematian merupakan sosok yang sangat akrab dengan kita, sangat dekat dengan kita. Makanya kata beliau, duhai sahabatku, apa kata kematian? Anta uridu anta, kamulah, iya kamu uridu, yang saya inginkan. Saya nggak pengen orang lain, saya nggak pengen dari orang lain. Anta, kamu yang saya inginkan. Ini kata siapa? Kata kematian. Ini yang baik kedua yang kita bahas waktu itu. Kemudian baik ketiga yang kita telah bahas, kata beliau, araka tuhibbu irsan data khidrin. Di buku yang baru, data ghadrin, abatta talaqahal aqyasu batta. Kata beliau, araka, aku melihat kamu, kata kematian. Wahai sahabatku, aku melihat kamu itu tuhibbu, sangat mencintai dunia, sangat mencintai dunia. Seperti apa? Seperti engkau mencintai irsan datal ghadirin, seperti engkau mencintai sosok pengantin wanita, calon pengantin wanita, tapi dia nggak mau sama kamu. Kata beliau apa? Saya melihat kamu sangat mencintai dunia. Seperti apa? Seperti kamu mencintai sosok calon pengantin wanita, tapi sayangnya apa? Datal ghadirin,
dia menutup diri, membatasi diri dari kamu. Maksudnya begini, dunia yang sangat kita cintai, dunia yang sangat kita dambakan, hakikatnya apa? Dunia adalah sosok yang gak akan pernah mau sama kita. Dunia adalah sosok yang gak pernah akan mau sama kita. Apa buktinya? Ibnu Qayyim meriwayatkan, mengatakan bahwa dunia itu seperti apa? Seperti bayangan kita. Kata Ibnu Qayyim, ad-dunya kadzilli. Dunia itu ibarat bayangan kita. Ada cahaya lampu, sinar matahari nyorot kita, terus ada bayangan. Nah itu ibarat dunia. Apa kata Ibnu Qayyim? Kalau seandainya kita kejar itu bayangan, tarkuka, dia akan meninggalkan kamu. Tapi kalau kita akan lari, kita tinggalkan itu bayangan, apa kata beliau? Tulahikuka, niscaya bayangan tersebut akan mengejar kita. Kita kejar bayangan, nggak pernah dapat. Tapi kalau kita balik arah, ninggalin bayangan, akan terjadi bayangan tersebutlah yang akan mengejar kita. Ini kata beliau, araka tuhibbu aisan data ghadrin. Kemudian beliau sebutkan, padahal abad talaqal aqyas subatta. Padahal kata beliau, aqyas, orang-orang yang cerdas telah mentalak 3, telah menceraikan yang namanya dunia tadi. Kalau orang cerdas, dia pasti apa? Abad talaqoha, pasti langsung mentalak 3 yang namanya dunia. Artinya apa? Dia tidak bergantung, tidak menjadikan dunia sebagai prioritasnya. Kemarin sempat kita bacakan asar dari siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sampai mengatakan bahwa dunia itu umruka qasir. Dunia itu eksistensinya sangat singkat. Kita kaya di dunia. Berapa lama kita ngerasain kekayaannya? Paling di usia pensiunan. Dari muda kerja sampai usia 55 tahun. Berkeinginan punya rumah, berkeinginan punya mobil, berkeinginan punya yang lain-lain. Tapi kapan antum nikmatinya benar-benar? Pasca ketika pensiun. Setelah pensiun usianya berapa rata-rata? Paling 5 tahun, 10 tahun. Ya sebatas itu aja dia nikmati dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, umruka qasir. Dunia itu eksistensinya sedikit, maka jangan pernah kita mencita-citakan dunia, kemudian kita ingin memanfaatkan dunia. Enggak, selagi kita memang masih ada hayat, masih ada hidup, tua muda kan sudah, kita harus berorientasi kehidupan kepada akhirat. Kemudian bait yang keempat, berikutnya beliau menyentil kita. Di bait keempat beliau menyentil kita bahwa kita itu selalu lalai. Kita itu selalu lalai. Saking lalainya beliau sebutkan nanti udah seperti orang yang tidur seharian. Bukan lagi orang tidur seharian, seperti beruang yang hibernasi. Tidur sepanjang musim. Apa kata beliau di bait keempat? Tanamud dahrawai haka fi latiqin biha hatta idha mittan tabahta. Biha hatta idha mittan tabahta. Apa kata beliau? Tanamud dahra waihaka, celakalah kamu, kata beliau, celakalah kamu, tanamud dahra, engkau tertidur sepanjang tahun. Engkau tertidur sepanjang tahun, celakalah engkau. Bahkan fi ghatitin, dengan sangat lelap, dengan sangat panjang tidurnya. Artinya apa? Beliau maksudkan lalainya kita itu seperti orang yang tidur pules banget, luar biasa, yang gak bangun-bangun kalau dibangunin, gak tahu di luar ada suara apa, hatta mungkin rumahnya kebakaran gak akan tahu. Itu kita seperti itu kata beliau, orang yang tidur sepanjang tahun. Tapi kata beliau, waihaka, kita itu bakal celaka. Dan sayangnya, biha hatta idza mittan tabahta, kita gak sadar-sadar, kita gak taubat-taubat, kita tidak kembali-kembali, kita tidak rujuk, kecuali idza mitta, kecuali kalau engkau sudah mati, intabahta, baru engkau sadar. Ini kata beliau, kadang kita begitu.
Semasa sehat, gak ingat akhirat. Semasa kuat, gak ingat ke masjid, ntar sudah sakit, sudah jompo, napas sudah ngap-ngapan, atau sudah di sekaratul maut, baru ingat semua tuh. Saya banyak ninggalin sholat, saya banyak makan harta riba, saya dulu banyak ninggalin thalabul ilmi, saya dulu banyak melakukan kemaksiatan. Pas sehat kemana aja kata beliau. Makanya jangan sampai hatta idza mitta intabahta. Jangan sampai kalau nanti mau mati kita baru sadar. Maka selagi kita masih sehat, terus beramal soleh. Selagi masih kuat, terus ngaji, terus thalabul ilmi, terus berusaha menjadi seorang penuntut ilmu. Para masyayikh kami itu selalu menasehati. Beliau mengatakan bahwa hiduplah menjadi penuntut ilmu dan matilah selalu sampai menjadi seorang penuntut ilmu. Artinya apa? Kita nggak boleh berhenti dari yang namanya thalabul ilmi. Ini bait keberapa? Keempat. Kemudian bait kelima, terakhir yang waktu itu kita telah bahas, kata beliau, fakam da anta makhdu'un wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta. Kata beliau, fakam da anta makhdu'un. Coba hitung, sudah berapa kali anta makhdu'un, kamu tertipu dengan dunia. Kata beliau, coba berapa kali Anda sudah tertipu dengan dunia. Wahatta, terus mau sampai kapan lagi kita tertipu dengan dunia? Kita bercita-cita jadi orang kaya, kerja pagi, siang, sore, malam. Jadi gak kita kaya? Jadi tidak kaya kita? Gak kaya-kaya kita. Kita cita-cita pengen punya mobil 3 misalnya. Berapa yang kita pakai mobilnya? 1 aja. Gak mungkin 3-3-nya langsung kita pakai. Kita punya rumah 5, cita-citanya. Namun kalau ketika sudah punya 5 rumah, berapa yang kita pakai? Cuma 1. Kita punya rumah yang besar, cita-citanya. Kamar 10 misalnya. Berapa kamar yang kita pakai? Cuma 1, kata beliau. Fakam da anta makhdu'un wa hatta. Terus mau sampai kapan lagi kita tertipu dengan dunia? Pengennya banyak, namun yang dipakainya justru sedikit. Bahkan gak membuat manfaat apapun. Maka kata beliau di penghujung bait kelima, mata la tarawi anha wa hatta. Terus sampai kapan kamu mau kembali, mau balik lagi, mau taubat meninggalkan dunia, mau sampai kapan? Udah cukuplah. Masa muda kita masa lalai, sibuk dengan kerja, sibuk dengan dunia, sibuk dengan berdagang, berniaga. Masa muda banyak kredit yang pakai riba. Sudah sekarang fokus saja sama orientasi akhirat kita. Fokus saja belajar, fokus ibadah, fokus memperbaiki diri, fokus memperbaiki kita, keluarga kita, anak kita. Kata beliau, mata tarawi, terus kapan mau tobat, kapan mau kembali? Padahal usia kita itu sangat apa? Singkat, pendek. Kalau nggak kita manfaatkan untuk kembali, maka kita nggak tahu kapan lagi kita bisa kembali taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bait yang kita telah bahas di pertemuan sebelumnya, 5 bait. Berarti kita lanjut sekarang bait yang ke-6. Bait yang ke-6. Ya, Pak Rizky dibaca dulu bait ke-6. Protokol. Aba Bakrin da'autuka lau ajabta ila ma fihi hadzuka in aqalta. Ya. Setelah beliau mewanti-wanti kita dari kematian, setelah beliau mengingatkan kita udahlah jangan terlalu tamak dengan dunia, setelah beliau mengingatkan kita bahwa kita itu lalai, butuh diingatkan namun kita nggak sadar-sadar, berikutnya beliau akan sampaikan hal apa yang sangat bermanfaat bagi kita. Beliau akan menyebutkan upaya apa yang bisa menutupi keburukan-keburukan kita di masa lalu, dan harapannya kita bisa surplus pahala walaupun kita melakukannya baru sedikit. Apa kata beliau? Aba Bakrin da'autuka lau ajabta.
ila ma fihi hadzuka in aqalta. Abu Bakrin, kata beliau, duhai Abu Bakar, duhai Abu Bakar. Di sini di bait ke-6 beliau membuat sosok fiktif. Sosok fiktif artinya sosok yang memang sengaja diangkat untuk masuk ke dalam kisah ini. Namun hakikatnya itu nasihat buat kita. Abu Bakrin maksudnya fulan ya talibul ilmi. Namun di sini beliau angkat sosoknya siapa? Abu Bakar. Duhai Abu Bakar, duhai para penuntut ilmu, duhai manusia, duhai orang-orang yang lalai, kata beliau, da'autuka, saya mengajak kamu, saya menyeru kamu, saya memotivasi kamu. Lau ajabta, kalau seandainya kamu jawab, kalau seandainya kamu ikuti, ila ma fihi hadzuka, niscaya kamu akan mendapati kebaikan, niscaya kamu akan mendapati kebaikan in aqalta, jika kamu memahami hakikatnya, Duhai Abu Bakar, saya mengajak kamu, kalau seandainya kamu jawab, kamu ikuti, kamu akan mendapatkan kebaikan, keberuntungan yang besar. In aqalta, jika kamu berpikir, jika kamu mengetahui keuntungannya. Ya, berikutnya bait ke-6. Di sini prolog dari beliau, pembukaan dari beliau untuk bait-bait selanjutnya. Jadi di bait berikutnya nanti beliau akan mengajak kita semua kepada suatu hal, kalau seandainya kita mau berpikir, kemudian kita ingin menjawabnya, kita ingin mengikutinya, niscaya kita akan hadzuka, kita akan mendapatkan keberuntungan, manfaat, kebaikan yang sangat besar. Masalahnya apa? Kita mau maksa nggak diri kita buat menjawab panggilan beliau? Kita mau tidak memaksa mengikuti apa yang beliau minta. Apa ajakan tersebut? Ada di bait ke-7 diantaranya. Lanjut Pak Rizky. Ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in tahaita wa in amarta. Iya. Beliau mengajak ngapain? Beliau mengajak melakukan apa? Ila ilmin, ngajak untuk talabul ilmi. Yuk ngaji, yuk belajar, yuk talabul ilmi. Lihat, beliau nggak ngajak untuk sholat sunnah sama-sama. Beliau nggak ngajak untuk tadarus Al-Quran baca sama-sama. Beliau tidak ngajak mungkin untuk ngumpulin uang, kemudian membantu orang lain sama-sama. Mungkin beliau nggak ngajak kolektifan untuk memberikan makan orang lain. Enggak. Apa yang beliau ajak? Ila ilmin. Ngajak apa beliau? Untuk talabul ilmi. Itu seperti yang tadi di awal kita katakan. Kenapa beliau ngajak talabul ilmi? Karena talabul ilmi adalah ibadah teragung setelah ibadah wajib. Talabul ilmi adalah apa? Ibadah teragung setelah setelah ibadah wajib. Jadi setelah sholat wajib, setelah puasa wajib, setelah zakat wajib, setelah haji, kalau kita mampu yang wajib, maka ibadah yang paling penting setelah itu adalah talabul ilmi. Tadi kita sebutkan saking pentingnya, saking mulianya, lebih baik daripada apa? Sholat sunnah. Bahkan tinta yang kita tuangkan di talabul ilmi lebih mulia daripada darah yang tertumpah di jihad fisabilillah. Nah, maka beliau ajak kita ila ilmin. Yuk kita belajar, kita talabul ilmi, kita ngaji. Kenapa kita harus ngaji? Beliau sebutkan setelahnya feedback atau keuntungan yang kita dapati dari talabul ilmi.
Di antaranya apa kata beliau? Takunu bihi imaman muta'an. Takunu bihi imaman muta'an. Kalau kita talabul ilmi, ilmu tersebut bisa takunu, menjadikan kamu, bisa menjadikan kamu imaman muta'an, sosok imam, sosok pemimpin yang ditaati, sosok pemimpin yang ditaati. Ilmu bisa menjadikan kamu sosok imam yang ditaati. Apa maksudnya imam yang ditaati? Nanti ini kita bahas setelah sholat isya dan setelah istirahat billahi ta'ala. Ada makanan kan? Ada ya. Jadi nanti setelah isya kita istirahat sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan diisi dulu perutnya biar nanti sesi keempat kita bisa lebih baik lagi dalam konsentrasi. Insyaallah kita lanjut bait yang ketujuh setelah istirahat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma amin. Ya, kita lanjutkan ya, kawan. Sudah saya lanjut belum? Saya. Tadi sebelum istirahat di bait yang ke-6 setelah Al-Imam Abu Ishaq Al-Biri mengingatkan tentang betapa banyaknya diri kita terjatuh pada kelalaian, banyaknya diri kita lupa dengan akhirat, banyaknya dari kita sangat mencintai, mendambakan, memprioritaskan dunia. Kemudian beliau mengajak kita kepada suatu hal yang diharapkan bisa menjadi keberuntungan bagi kita. Beliau mengajak kita pada suatu hal yang diharapkan bisa menutupi kekurangan, jejak-jejak dosa-dosa kita yang telah lalu, yaitu sebuah amalan yang paling mulia. Bahkan amalan ini disebutkan lebih utama daripada sholat sunnah. Bahkan amalan ini lebih baik daripada jihad fisabilillah. Amalan yang mendekatkan ke surga, amalan yang mendatangkan pahala besar, dan amalan yang dapat mengampuni dosa-dosa. Kemana beliau ajak? Yaitu untuk mengajak thalabul ilmi. Nah, kata beliau, thalabul ilmi itu memiliki manfaat luar biasa. Setidaknya manfaat-manfaat thalabul ilmi akan beliau sebutkan nanti dari bait ke-7 yang sedang kita bahas sampai bait ke-12. Sampai bait ke-12. Ini semua kata beliau nanti adalah keutamaan, manfaat-manfaat dari thalabul ilmi. Tadi kita sebutkan pertama apa manfaatnya, yaitu ila ilmin takunu bihi imaman.
mutawa'an in nahaita wa in amarta. Yaitu dengan ilmu, kata beliau, takunu, engkau bisa menjadi imaman mutawa'an, seorang pemimpin yang ditaati. Pemimpin di sini dalam artian pemimpin dari segi agama. Pemimpin dari segi agama. Makanya lihat kalimat setelahnya, kata beliau, in nahaita wa in amarta, yaitu seorang pemimpin yang ditaati ketika engkau nahaita, ketika engkau melarang orang lain, wa in amarta, dan ketika engkau memerintahkan orang lain. Jadi pemimpin yang ditaati pada saat engkau melarang orang lain dan pada saat engkau memerintahkan orang lain. Tidak ada sosok yang larangannya itu diterima kemudian tidak dilakukan, dan tidak ada sosok yang ajakan perintahnya diambil kemudian dikerjakan, melainkan hanya satu, yaitu sosok ahlul ilmi. Ketika sosok ahlul ilmi mengatakan ini haram, maka tidak boleh, maka kita meninggalkannya. Ketika ahlul ilmi mengatakan ini baik, mendatangkan pahala, bermanfaat untuk kehidupan akhirat, maka biasanya kita akan mengerjakan. Nah, satu-satunya sosok imam dan muta'an, pemimpin yang bakal ditaati ketika melarang dan ketika memerintahkan, yaitu hanya siapa? Sosok seorang yang memiliki ilmu. Nah, ini keumuman ayat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11, masyhur kita katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian serta orang-orang yang beriman dengan derajat yang banyak, derajat yang tinggi. Maka atau lihat nanti kalimat setelahnya, seperti di bait ke-9, kemudian bait ke-10, bait yang ke-11. Nanti beliau akan ceritakan di situ, beliau akan sebutkan bagaimana sosok yang tidak dipandang secara sosial, namun dia bisa terangkat karena sebab ilmu, Nanti kita lihat insyaallah. Jadi ini manfaat dari ilmu yang pertama. Derajat kita bisa terangkat dan kita bisa menjadi sosok panutan yang larangannya pasti diikuti dan ajakannya juga pasti diikuti. Itu manfaat ilmu yang pertama. Manfaat ilmu yang kedua, kata beliau di bait yang ke-8 sekarang. Ya, Pak Rizky, silakan. Wa yajlu ma bi'ainika min ghashaha wa yahdika as-sabila idza dalalta. Baik. Di sini di bait yang ke-8 beliau sebutkan dua manfaat dari thalabul ilmi. Tadi di bait ke-71, di sini dua. Kata beliau, wa yajlu ma bi'ainika min ghashaha. Di buku yang lama tulisannya min ghashaha. Di buku yang baru ghashaha, di buku yang lama ghashaha. Nah, sama saja dia. Apa manfaat ilmu? Kata beliau, yajlu, ilmu bisa menyingkap, bisa membuka ghasyaha, penutup, penghalang, bisa membuka, bisa menyingkap, ghasyaha, penutup, penghalang, ma bi'ainika, yang ada di depan mata kamu, Manfaat ilmu yang kedua adalah ilmu bisa menyingkap, bisa membuka, penutup yang ada di depan mata kita. Apa maksudnya? Jadi terkadang ada kalanya seseorang memandang kebatilan itu bisa menjadi sesuatu yang hak. Ada kalanya seorang memandang keburukan itu bisa dipandang menjadi kebaikan. Ada kalanya orang memandang sesuatu yang bid'ah
sesuatu yang berbau kesyirikan, namun dia pandang sebagai sunnah, bahkan sebagai amalan yang diperbolehkan. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena ketidaktahuan mereka. Nah, ketika dia belajar, kemudian memiliki ilmu, maka pandangan-pandangan yang tertutup tadi kepada kebaikan pasti akan tersingkap, akan terbuka. Sama seperti antum saat ini. Kenapa antum rela duduk dari ba'da asar sampai jam 9-an nanti? Padahal lama tuh. Senin sampai Jumat sampai Sabtu kita sudah sibuk kerja, nggak sama keluarga. Di akhir pekan ninggalin keluarga lagi belajar. Kenapa antum rela seperti ini? Karena kita semua tahu faedah, keutamaan, kefadilahan dari apa? Dari thalabul ilmi. Coba kalau seandainya kita nggak tahu keutamaan thalabul ilmi, pasti posisi kita sama seperti orang-orang awam di luar sana. Meskipun dekat, meskipun nggak butuh upaya, tetap kita nggak bakal datang kalau kita nggak tahu ilmunya. Tapi kenapa kita rela pegel, pusing, ngantuk, kedinginan, capean, dengan tidak lagi sama keluarga? Kenapa kita mau? Karena kita tahu keutamaan dari ilmu. Nah, ini padahal baru sedikit ilmu yang kita ketahui. Antum bayangkan bagaimana ketika ilmu yang antum ketahui sudah lebih banyak, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa lebih semangat dari sekarang untuk kegiatan-kegiatan yang baik. Contoh misalnya, kita ngaji akhir pekan ini berapa sesi sih? Cuma 4 sesi. Ba'da asar sampai maghrib 2, ba'da maghrib 3, kemudian ba'da isya 1. Al-Imam An-Nawawi sering kita sebutkan, berapa beliau bermajelis sehari? 12 majelis. 12 kali majelis beliau datang. Dan majelisnya itu bukan hanya kitab-kitab yang ecek-ecek, bukan kitab-kitab yang rendah. Kalau antum datang kajian, mungkin sambil tidur, mungkin sambil main handphone, mungkin sambil bengong, gak konsentrasi, tapi Imam Nawawi pantang buat itu. Bayangkan 12 majelis, gak ada mata merem sedikit pun, gak ada bengong sedikit pun, selalu aktif nulis, mencatat, merangkum, konsentrasi. Nah, pertanyaannya, kenapa beliau bisa sesemangat seperti itu? Kenapa beliau bisa melakukan hal itu dengan mudah? Karena beliau tahu manfaat dari kegiatan yang beliau tekuni. Nah, kuncinya berarti apa? Ilmu bisa mengubah sudut pandang kita. Ilmu bisa membentuk mindset kita. Kalau antum ingin punya pola pikir yang baik, ingin bisa melihat sesuatu selalu dengan kebaikan, maka kuncinya apa? Jangan pernah meninggalkan yang namanya majelis ilmu. Dan kata para ulama, orang yang melakukan sesuatu punya ilmunya dengan orang yang melakukan sesuatu atas dasar ikut-ikutan, itu berbeda dari sisi pahalanya. Beda dari sisi apa? Pahalanya. Ada orang yang sholat misalnya, sholat dia hanya sebatas ikutan karena gak enak dengan orang tua, dengan suami, dengan istri. Kemudian dia gak paham sama sekali. Dengan seorang ahlul ilmi yang dia sholat, tahu yang dia baca, tahu rukun-rukunnya, tahu syarat-syaratnya, tahu patennya, tahu sunnah-sunnahnya. Apakah pahalanya dia sama dengan pahala orang awam tadi? Beda pahalanya. Nah, maka semakin banyak ilmu yang antum miliki atas suatu aktivitas, maka akan semakin besar pahala yang kita akan dapati. Ini enak kita, setiap ibadah yang kita lakukan nilainya berbeda. Ibarat misalnya, antum kerja di kantor 2 jam, gaji antum 1 juta misalnya, 2 jam 1 juta. Antum punya teman kerjanya juga 2 jam, tapi gajinya 5 juta. Antum pengen yang mana? Yang gajinya 1 juta atau gajinya 5 juta? Pasti kita pengen yang gajinya berapa? 5 juta, nggak mungkin udahlah saya 1 juta aja, nggak mungkin, pasti pengen 5 juta. Nah, biasanya orang yang dari segi alokasi waktu kerja sama namun gajinya yang berbeda, apa sebabnya? Karena perbedaan status keilmuan. Nah, ini dari sisi duniawi, akhirat pun juga demikian. Kalau kita ingin besar pahala, maka terus dalam thalabul
talabul ilmi. Ini manfaat ilmu yang kedua, yaitu menyingkap penutup-penutup kebaikan, menyingkap, membuka penghalang-penghalang yang ada di mata kita. Kemudian manfaat ilmu yang ketiga berarti selanjutnya masih di bait ke-8, wa yahdikas sabila idza dhalalta. Kalau di buku yang lama, wa yahdikal tariqa idza dhalalta. Yang satu sabila, yang satu tariqa. Sama maknanya. Tariq maknanya sabil, sabil yang maknanya tariq. Sama-sama jalan. Nah, manfaat ilmu yang ketiga, kata beliau, ilmu itu bisa yahdika, bisa menunjukkan kamu, yahdika, bisa menunjukkan kamu as-sabila atau tariqah, kepada jalan yang lurus, kepada jalan kebenaran, idza dhalalta, apabila kamu tersesat. Ilmu bisa memberikan petunjuk kepadamu, bisa menunjukkan kamu kepada jalan kebaikan, kepada jalan kebenaran. Idza dhalalta, apabila kamu tersesat. Sesat ini modelnya ada dua, ikhwan. Ada orang yang tersesat lantaran memang dia bodoh dan menyadari dia bodoh, dan dia menyadari bahwa dirinya bodoh. Satu apa? Sesat orang yang memang bodoh dan dia menyadari bahwa dirinya memang bodoh. Ini biasa terjadi pada orang-orang awam. Biasanya kalau kita tanya orang-orang awam, kenapa ente gak sholat? Iya nih, males banget. Padahal dia tahu sholat itu wajib. Iya nih, belum ada hidayah datang. Dia tahu padahal apa? Sholat itu wajib. Misalnya wanita di luar sana, kenapa anda gak menutup aurat, gak pakai kerudung? Iya nih, padahal tahu wajib, tapi kenapa gak mau aja gitu. Nah, ini orang yang tersesat lantaran dia jahil dan memang dia sadar bahwa dia jahil. Ini orang pertama. Namun ada juga sesat yang modelnya kedua, yaitu dia jahil namun dia memandang dirinya berilmu. Dia jahil namun dia memandang dirinya berilmu. Ini orang sesat yang kedua, dan ini lebih sulit diobati. Ada orang yang dia bodoh, hakikatnya bodoh, tapi sayangnya apa? Dia memandang dirinya berilmu. Ada nggak seperti ini? Ada di tengah-tengah kita. Terutama orang-orang yang baru belajar, orang-orang yang baru ngaji, orang-orang yang baru hijrah, pindah kebiasaan buruk kepada kebiasaan baik biasanya. Tapi banyak orang yang langsung diserang, ente salah, ente sesat, ente bid'ah. Padahal belum tentu sesuatu yang dilakukan orang lain tersebut sebagai sebuah kesalahan. Maka ilmu hadir untuk mengobati dua model kesesatan tadi. Baik yang sesat memang dia bodoh dan dia menyadari dia bodoh, atau sesat dia bodoh namun dia merasa pintar, merasa dirinya berilmu. Baik. Dan ini luar biasa itu. Kalimat sabil di sini, kalimat thoriq di sini, jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan kebenaran, bukan hanya jalan kebaikan dari kegiatan atau dari urusan-urusan duniawi. Bukan hanya menyelamatkan kita di dunia, tapi sabil di sini yang ditunjukkan oleh ilmu juga merupakan jalan yang membawa kita kepada keselamatan akhirat, kepada keselamatan akhirat. Thalabul ilmi itu adalah perbuatan yang baik. Perbuatan baik dalam bahasa Arab disebut ihsan. Disebut apa? Ihsan. Orang yang melakukan ihsan berarti disebut muhsin. Ini kalau belajar sorof, sulasi mazid
babnya af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, ahsana yuhsinu ihsanan, muhsinun muhsanun. Nah, orang yang muhsin, orang yang melakukan kebaikan, apa kata Allah? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kata Allah, sesungguhnya rahmat Allah, pertolongan Allah, keberkahan dari Allah, pertolongan dari Allah amat sangat dekat bagi siapa? Orang-orang yang melakukan kebaikan. Kapan hati kita terdorong melakukan kebaikan? Jawabannya adalah ketika kita mengetahui bahwa perbuatan tersebut mendatangkan manfaat. Jadi terus thalabul ilmi, terus belajar. Insya Allah ini bisa mengakibatkan kita semakin dekat dengan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga thalabul ilmi ini juga disebut dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang baik. Selain ihsan, kebaikan dalam bahasa Arab juga disebut khair. Disebut apa Pak khair? Disebut khair. Nah, orang yang banyak melakukan kekhairan, kebaikan, ini Allah jamin bahwa kehidupannya pasti beruntung, pasti sukses, pasti mudah, pasti dibalut selalu dengan keberkahan. Apa kata Allah? Setelah Allah memerintahkan waf'alul khaira, banyaklah melakukan kebaikan, sering-seringlah melakukan kebaikan. Apa kata Allah? La'allakum tuflihun, pasti kamu akan mendapatkan kesuksesan, keberuntungan. Jadi jangan pernah takut kalau kita melakukan kebaikan. Saya nuntut ilmu, nanti manfaatnya apa? Nggak usah, yang penting sudah datang saja. Paham tidak paham, ngerti nggak ngerti, itu urusan belakangan. Namun yang penting kita niatkan bahwa datang kita thalabul ilmi buat apa? Buat melakukan kebaikan, buat dapat pahala, buat mengampuni dosa, memangkas jarak kita dengan surga, dan buat kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, ini manfaat keberapa dari thalabul ilmi? Manfaat yang ketiga. Wa yajlu ma bi'ainika min bisyaha wa yahdikas sabila ila qalalika. Baik, terakhir mungkin baik ke-9. Syarah atau wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksukal jamala idza tarabta. di situ tidak tarota. Kita arif Baik, di buku baru kita tarota. Kemudian manfaat dari ilmu, dari thalabul ilmi yang keempat dan yang kelima berarti. Apa kata beliau? Wa tahmilu minhu fi nadi kataja wa yaksukal jamala idza tarabta. Kalau di buku yang lama idza arita. Dan manfaat ilmu yang keempat kata beliau wa tahmilu minhu fi nadika tajan, yaitu engkau di tengah masyarakat, fi nadika, di tengah masyarakat, tahmilu tajan, seperti orang yang membawa mahkota, seperti orang yang membawa mahkota. Fi nadika, engkau di tengah masyarakat, tahmilu, seperti orang yang membawa. Apa makna tahmilu? Membawa, hamala yahmilu. Ya, seperti orang yang membawa tajan. Apa makna taj? Yaitu mahkota. Ya, ini faidah yang keempat dari thalabul ilmi, yaitu kata beliau, engkau ketika punya ilmu, maka ketika di tengah masyarakat Anda seperti orang yang membawa mahkota. Nah, ini penting buat kita
ketika kita ingin menjadikan diri kita sosok yang bermanfaat di tengah masyarakat, sosok yang terpandang di tengah masyarakat, sosok yang selalu diharapkan di tengah masyarakat, adalah bukan karena kekayaan kita. Kalau kita kekayaan yang kita miliki dan kita perjuangkan, mungkin masyarakat akan datang kepada kita ketika kita punya duit saja. Namun ketika kita tidak punya duit, mereka menjauh dari kita. Atau mungkin kalau kita yang kita perjuangkan adalah karena usaha kita, kerjaan kita. Mungkin orang datang ketika melihat ada peluang kerja dengan kita. Tapi kalau usaha kita bangkrut, kita nggak punya usaha, kita nggak punya kerjaan buat dia nggak bakal mau mendekat dengan kita. Tapi ahlul ilmi itu tidak mengenal itu semua. Setiap orang yang belajar pasti akan dipandang sebagai sosok yang memakai mahkota di tengah masyarakat. Artinya apa? Kita mendapatkan pemuliaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini ikhlas sekalian, yang penting juga kita harus kejar. Terkadang kita merasa kita itu seperti orang yang tidak dipandang di masyarakat karena kita orang miskin barangkali. Atau mungkin kita sering dihinakan, mohon maaf terkadang keterbatasan fisik kita barangkali. Atau mungkin karena kita nggak memiliki pengaruh apapun di masyarakat. Nah, ini bisa terobati karena kita bisa obati manakala kita terus berusaha dalam thalabul ilmi. Ketika kita terus thalabul ilmi, belajar, dan kita nanti punya ilmu, orang akan melihat bahwa kita sebagai sosok orang yang dibutuhkan. Nah, maka manfaat ilmu yang keempat kata beliau, tahmilu minhu fi nadi katajan. Engkau di tengah masyarakat seperti apa? Orang yang membawa mahkota. Terakhir, manfaat yang kelima. Manfaat yang kelima, sementara yang beliau sebutkan dari thalabul ilmi adalah wa yaksukal jamala ida arida. Atau di buku yang baru, wa yaksukal jamala ida tarobta. Yaitu ilmu akan yaksuka, akan memakaikan kamu jamala, pakaian keindahan. Ilmu akan memakaikan kamu pakaian keindahan ida arita, apabila engkau telanjang, apabila engkau tidak memiliki pakaian. Apabila engkau arita, engkau telanjang, atau apabila engkau tidak memiliki pakaian. Ilmu akan memakaikan pakaian keindahan, bukan pakaian biasa, pakaian keindahan kepadamu ida arita, apabila engkau apa? Apabila engkau tidak memiliki pakaian, apabila engkau dalam keadaan telanjang. Ya, ini manfaat ilmu yang kelima. Ilmu akan memberikan kita sebuah pakaian kemuliaan, pakaian keindahan, pakaian yang sangat luar biasa. Apabila mungkin secara sosial kita tanda petik tidak memiliki pakaian yang di situ kita tidak dipandang lagi oleh orang lain. Atau melihat Bilal bin Rabah, keluarga Yasir, mereka itu mungkin sosok-sosok yang tidak memiliki pakaian duniawi. Namun karena mereka teguh dengan keislaman dan mereka bagus dalam ilmu, maka kita bisa lihat ilmu memberikan pakaian kepada Bilal, kepada Yasir, sehingga apa? Sosok mereka mulia. Bahkan bukan hanya mulia di dunia, tapi mulia sampai mana? Sampai di akhirat. Nabi memberikan pujian kepada Bilal bahwa terompahnya Bilal sudah melangkah lebih dulu ke surga. Padahal siapa sih Bilal? Cuma budak tanda petik.
Kemudian dari Habasyah, orang berkulit hitam yang saat itu dipandang rasis sebagai strata rendahan. Kemudian sosok yang tadi dipandang gak punya pakaian, tapi karena ilmunya, kegigihannya, ketakwaannya, Allah lihat dia sebagai sosok yang mulia. Nah, kita pun juga sama. Jangan pernah ragu thalabul ilmi. Jangan pernah bosan ngaji. Karena kalau kita terus ngaji, kita akan diangkat menjadi seorang panutan yang ditaati ketika melarang dan ketika perintah. Kemudian ilmu bisa menyingkap, penutup kebatilan yang ada di mata kita. Ilmu juga bisa menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, kebaikan apabila kita tersesat. Ilmu juga bisa menyebabkan kita di tengah masyarakat seperti orang yang memakai mahkota, dan ilmu bisa memberikan pakaian keindahan apabila kita tidak memiliki pakaian. Insyaallah minggu depan kita masih berbicara tentang manfaat dari thalabul ilmi. Setelah kita nanti bicara tentang thalabul ilmi, lagi-lagi beliau akan mengingatkan kita tentang pentingnya zuhud. Apa zuhud? Yaitu tidak tamak terhadap dunia. Ini selingan dari beliau, yaitu motivasi agar kita semangat belajar, semangat thalabul ilmi. Nanti setelah selesai ini kita akan bicara lagi tentang zuhud, fokus pada akhirat, tidak terperdaya dengan dunia, karena memang manusia itu banyak silau terhadap apa? Dunia. Baik dunia berbentuk kerjaan, dunia berbentuk harta, dunia berbentuk tempat tinggal, kendaraan, pakaian. Coba lihat contoh nyata di tengah masyarakat kita. Berapa banyak orang mau beli seperti sepatu misalnya, namun harganya bisa sampai 6 juta. Padahal sepatu yang sama-sama bisa dipakai, mungkin bagusnya saja 200.000 sudah cukup. Tapi ada nggak yang beli itu sampai sepatu 6 juta harganya? Ada. Kenapa mereka mau? Karena tadi dunia itu menyilaukan. Tapi coba seandainya ada masjid lagi bikin tempat air wudhu misalnya, kamar mandi, ada mahat sedang membuat pembangunan, ada nggak yang mau nginfak langsung 6 juta? Mungkin sedikit, tapi untuk beli sepatu yang tempatnya di kaki, diinjak-injak, dan ada harga yang barang yang sama dengan harga 200.000, mereka rela untuk apa? Bisa beli 6 juta. Waktu itu pandemi COVID, orang berlomba-lomba olahraga, naik sepeda yang normalnya 1,5 juta udah bagus, 1 juta udah bagus, tapi ada beli sepeda sampai 60 juta. Maka anda pernah menemukan ada orang sampai 150 juta beli sepeda, kecuali sepedanya mungkin bisa terbang, boleh nggak dia beli sampai harga segitu? Sama-sama digoes, sama-sama diinjak, didudukin, sama-sama rodanya bulat, sama-sama capek, namun mau membeli harga seperti itu. Kenapa mau? Wallahi, ini karena sifat dunia itu seperti orang yang menyilaukan, sesuatu yang menyilaukan, sehingga kita seberapa sulitnya dunia kita tetap mau mengejar. Tadi di bait yang ketiga beliau sebutkan dunia itu seperti air san dan terladirin, seperti calon mempelai wanita. Ini kita udah ngebet sama dia, kita yakin dia cantik, kita yakin dia baik. Oh, dunia seperti itu. Tapi coba, sayangnya dunia itu wanitanya tadi nggak mau sama kita, dan segala sesuatu dari rangkaian dunia itu membuat penasaran ketika awalnya saja. Ketika sudah dimiliki, itu rasanya biasa-biasa saja. Orang-orang yang beli sepatu 6 juta tadi, semangat dipakai paling sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu nggak dipakai lagi, disimpan aja, yang hidupnya dijaga. Sepeda juga sama. Orang yang punya sepeda ratusan juta tadi harganya, mungkin semangat dipakai buat pamer sana sini, sekali, 2 kali, 3 kali, sampai sekarang dipakai nggak tuh? Mungkin banyak kempes di rumahnya karena sekarang nggak dipakai-pakai. Nah, ini
Kenapa beliau banyak mengingatkan kita jangan terperdaya dengan dunia? Karena hakikatnya kita tuh banyak terperdaya dengan dunia dan lupa tujuan kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah, ngejar akhirat. Jangan sampai kita semangat memperbaiki kualitas hidup dunia, namun kita tidak semangat memperbaiki kualitas hidup di akhirat. Harus dirubah mindsetnya, harus dirubah pola pikirnya. Anda sering sampaikan, kita boleh semangat bangun rumah di dunia, kita boleh memperbagus rumah kita, tapi kita juga jangan lupa untuk membangun rumah kita di mana? Di surga, di akhirat. Karena ibarat seperti ini, orang yang sedang susah payah bangun rumah di dunia itu seperti orang yang sedang bangun rumah di sebuah jembatan. Sedang bangun rumah di sebuah jembatan. Adapun rumah di surga itu rumah yang dibangun di dataran sesungguhnya. Karena dunia ini wasilah, hanya tempat persinggahan kita. Orang yang bodoh adalah orang yang memaksakan bangun rumah di jembatan, namun dia nggak bangun rumah di daratan. Harusnya gimana? Di jembatan nggak usah bikin rumah, bikin rumahnya ya di daratan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita bangun rumah di dunia, terus kita bangun, kita lupa bangun di akhirat, itu sama saja seperti orang yang bangun rumah di jembatan, namun tidak bangun rumah di daratan. Nah, Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, ya, tafadhol, silakan. Baik terkait nahwu atau terkait al-ilmu ini. Sekarang di masyarakat itu yang Masalah di masyarakat itu yang ketika mengukur seorang itu sukses itu ketika orang itu sukses dalam urusan dunia itu.